Juventus bersiap untuk menghadapi tantangan sulit next level ya. Akan bersiap menghadapi pertandingan melawan Lazio, Stuttgart, bahkan Inter Milan. Ya, strategi apa nih yang akan dipasang oleh Juventus nantinya? Kita bahas bersama di Vincere News. Kembali lagi dengan Sonya yang menjadi host Vincere News kali ini. Dan pastinya aku tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang bergabung dengan kita. Dan narasumber ini bersiap untuk perkenalkan diri masing-masing nih. Udah siap menyapa teman-teman Juventus ini yang sudah ada di sini. Kita mulai dari yang hitam dulu deh. Silakan Mas perkenalkan. Gak ada yang hitam nih, Nevi nih. Terus hitam Oh, ya? Devi. Oh, makanya nih. Halo, Oke. Dodo, Juventus ini. Gua Genta dari samping Sudimara. Oke, ada Mas Genta dari samping Sudimara. Kita lanjut deh narasumber berikutnya hitam putih. Warna hitam Halo, putih. Assalamualaikum. Saya Paundra, Juventi ini dari Uganda. Uganda. Oke, Backnya baik. ini, apa? Ada back Uganda sih. Ya, Ugarte, jalan-jalan terus ya Ugarte. Mas Sombra. Ganti-ganti Uganda. terus negaranya. Oke, kita lanjut nih Mas. Pembahasan kita kali ini gak kalah menarik. Karena kita akan bahas tentang Juventus yang sekarang akan menghadapi tantangan lagi ya, lagi-lagi next level nih tantangannya. Setelah kemarin udah jeda internasional kan, sekarang siap lagi untuk hadapi 3 pertandingan. Melawan Lazio, terus melawan Stuttgart, bahkan Inter Milan gitu. Peluangnya sih memang terbuka ya untuk kita dapat poin maksimal. Tapi gimana menurut narasumber kita, strategi apa sih yang seharusnya diterapkan oleh Juventus? Kita mulai dari Mas Paunda dulu. Silakan Mas. Jadwal yang cukup padat ini ya. Berapa pertandingan ini ada 7 ya? 7 Tiga. di 1, 2, ya 7 pertandingan hanya dalam waktu 22 hari nih. Lazio, Stuttgart, Inter Milan, lawan-lawan yang cukup berat. Jadi ini bukan lawan yang mudah kita kalahkan ya, karena Lazio ini meskipun dari beberapa pertemuan terakhir, alhamdulillahnya kita main di kandang ya, di home ya kita ya main Hmm. lawan Lazio ya. Oh. Biasanya sih kita menang, biasanya kalau lawan Lazio di home. Dari yang udah-udah Hmm. nih, dari beberapa 3 musim terakhir tuh kayaknya kita lebih banyak menangnya kalau untuk di home. Nah, kemudian bertandang ke Stuttgart ini juga bukan, ya Stuttgart juga lagi tidak terlalu bagus juga musim ini di Jerman, di Bundesliga dia masih di peringkat ke 7 8 dan baru Main menang home dua kita, Pon. kali. Ya kita main home lagi. Nah, yang agak berat ini kan di Inter nih, Inter Milan nih. Nah, mainnya di Meazza, kandangnya Inter Milan dan hanya jeda 3 4 hari ya dari Stuttgart ya. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan besar buat Mota nih untuk bisa mengatur rotasi pemain. Apalagi Lazio ini kita baru international break ya, baru libur jeda jeda internasional sehingga biasanya nih mudah-mudahan sih, mudah-mudahan aja enggak ya. Nauzubillah min zalik nih ya. Hmm. Nggak ada pemain yang cedera gitu dari pemain-pemain yang dipanggil. Nah, cuman kalaupun risikonya, cuman memang biasanya suka ada tuh yang cedera-cedera atau minimal level fitnessnya lagi kurang bagus kebugarannya. Nah, ini yang bisa berpengaruh ke pertandingan lawan Lazio. Kemudian lawan Stuttgart kita main di home lagi, alhamdulillahnya. Jadi kita tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke Jerman. Habis main home kita main home lagi dan berikutnya lawan Inter pun juga ke Meazza. Jaraknya juga tidak terlalu jauh sama seperti Jakarta Bandung, hanya bisa dijangkau lewat kereta itu bisa gitu. Jadi alhamdulillahnya kita meskipun jadwalnya padat, tapi jaraknya kita tidak menempuh ratusan kilometer. Jadi yang perlu disyukuri. Tapi ya memang eh, sudah pasti strategi rotasinya ini harus penting sekali gitu ya. Karena Cup Miner sendiri kita dapat kabar info terakhir juga lagi cedera ya, injury kemarin lawan Cagliari di jeda babak pertama harus diganti dan kalau nggak salah nggak ikut ke timnas Belanda ya kalau nggak salah ya. Dipanggil cuma nggak tahu aja Dipanggil coret tapi kali ya. dia nggak dipanggil Hmm. tapi dia ngasih info gitu, ngasih laporan kalau dia menderita cedera. Nggak tahu sih apa itu dia ada-adain. Commander saya ada males main di Belanda, nggak tahu juga sih. Tapi eh, ini sebuah sinyal gitu bahwa kondisi pemain Juventus itu level kebugaran itu bisa kapanpun ya bisa bisa keserang cedera gitu. Bremer yang sebegitu kokohnya aja, segitu tangguhnya aja bisa cedera panjang gitu. Apalagi pemain-pemain yang memang rentan cedera kayak Cup Miners, ini kan rentan cedera nih. Turam juga belum lama baru selesai cedera, Weah juga baru selesai cedera. Nah, yang masih agak bugar sejauh ini ada Cambiaso dan Locatelli yang dari 1 2 musim terakhir itu jarang banget rasanya mereka tuh cedera. Jadi itu yang gua harapkan rotasi pemainnya ini harus dipikirkan dengan benar, mana-mana saja pemain yang bugar, mana-mana saja pemain yang fit. Dan menurut gue Mota juga harus memberikan skuad terbaiknya. Tidak boleh lagi dia bermain dengan idealismenya. Jadi ini bukan
Bolonya, tapi ini adalah Juventus. Kalau Bolonya lo bisa nih rotasi pemain yang pemain-pemain junior atau pemain-pemain yang jarang main itu bisa dimainin ke laga-laga penting ya. Tapi ini kan Juventus yang tuntutannya itu tiap pertandingan harus menang, harus 3 poin. Kalau Bolonya kan enggak. Bolonya seri aja menurut mereka udah kemenangan buat mereka gitu. Tapi ini kan enggak, ini Juventus, lo harus bisa menang setiap pertandingan. Makanya kayak kemarin tuh menurut gua mengkritik kenapa bukan Yildiz yang dimasukin ketika Kopp Miners cedera gitu. Kenapa Locatelli harus ditarik lebih dulu? Kenapa nggak bermain full? Nah, idealismenya dia kan ya dia pengen semua pemain itu sama, sama rata, fisiknya semua sama, harus dapat kesempatan bermain yang cukup, harus balance antara pemain cadangan dengan pemain inti. Ya which is itu nggak masalah, itu bagus juga sebenarnya. Tapi at some moment ya harus dikalahin tuh ego-ego itu. Apalagi besok kita lawan Lazio, ya harus keluarkan skuad terbaik. Lawan Stuttgart di Liga Champions kita keluarkan skuad terbaik. Lawan Inter Milan kita keluarkan skuad terbaik. Yang match fitness-nya paling baik, yang skillnya pun juga masih baik gitu. Kemarin kan gue sayangkan ketika lawan Cagliari, Locatelli yang udah disirahatin nih selama 2 pekan, 1 pekan dan 2 pertandingan ya, 2 pertandingan lawan Genoa dan lawan Leipzig kan Locatelli sama sekali tidak bermain. Kenapa kemarin di pertandingan lawan Cagliari itu hanya bermain 60 menit harus ditarik keluar lapangan. Nah, ini yang gue menjadi tanda tanya besar gitu. Harusnya kan Locatelli dalam level fitness yang masih oke, tapi Mota entah punya rencana lain atau Mota dengan idealismenya dia bahwa double pivot itu harus segera diganti karena kalau enggak akan menguras tenaga. Apalagi abis ini international break kan dan Locatelli juga nggak dipanggil ke timnas gitu. Jadi buat apa Locatelli harus dipanggil? Nah, menurut gua itu sih Mota harus memikirkan ya skuad terbaiknya, rotasi terbaiknya, strategi yang pemilihan pemainnya dalam jadwal yang sangat padat ini gitu. Hmm. Jadi intinya itu ya, kalau Timothy harus benar-benar memilih pemain-pemainnya dengan benar ya, nggak pakai lagi idealis seleranya dia lagi ya. Ya, sesekali boleh pakai idealis, tapi untuk beberapa momen Oke. melawan tim-tim besar, ya lo harus mengeluarkan kemampuan terbaik, lo harus sedikit mengalahkan egonya gitu. Karena kembali lagi tujuannya mau menang ya. Iya, Mau kita bukan lagi bagus-bagusnya, bolonya yang gitu, pasti Mota harus sudah. tahu. Ya. Iya, betul betul betul. Nah, gimana nih kalau dengan Mas Gentang lihat ini? Strategi apa sih yang harusnya dilakukan Juventus supaya benar-benar mendapatkan hasil yang positif untuk pertandingan penting ini, 3 pertandingan penting ini apalagi ya? Ya, menambahkan aja dari yang Pondra bilang ya. Kebetulan nih memang lawan Lazio ini jarang-jarang terjadi Lazio lawan Juventus situasinya adalah peringkat 3 lawan peringkat 4 gitu. Biasanya kadang-kadang agak jauh Lazio-nya di bawah dan jarang terjadi di awal musim gitu. Biasanya pertengahan atau ya Tengahan. kalau di leg 2-nya udah di agak akhir-akhir mau beres liga gitu kan. Nah, ini lagi seru-serunya nih lagi di awal-awal musim dan poinnya pun sama ternyata 13 gitu kan Lazio sama Juventus. Jadi sebenarnya ini benar-benar match besar ya karena yang tadi peringkatnya dekat terus poinnya sama dan terjadi setelah international break. Jadi kita lihat dari kedua tim mana yang lebih siap. Tapi memang eh, bagusnya nih ya secara tidak langsung nih Juve ini kan kalau ngomongin poros nih di belakang ada Gatti gitu. Nah, Gatti ini kan walaupun penampilan perfect tidak dipanggil. Nah, ini juga sebuah keuntungan buat Juve. Terus Locatelli tadi Pondra udah sebut juga nggak dipanggil gitu. Nah, kemungkinan juga Valioli juga di timnas cadangan sih gitu. Jadi kayaknya mungkin yang tenaga yang mungkin akan habis tuh Cambiaso gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya masih bisa oke lah. Di depan juga si Dusan juga Nggak selek dipanggil kan. lagi. Mas Herbia, jadi dia juga nggak dipanggil. Taruhlah kita memberikan kepercayaan lagi sama dia gitu. Nah, jadi sebenarnya 3 poros ini nggak dipanggil timnas nih. Sebenarnya Juve punya punya keunggulan di situ lah, gitu. Apalagi main home. Gitu. Jadi gue masih bisa optimis lah. Ntar walaupun memang biasanya habis international break itu tegang gitu. Bukan tegangnya tegang-tegang ala demam panggung ya maksudnya gitu. Ketemu oleh belum belum bentuk kembali ke bentuk permainan gitu. Nah, tapi kalau kayak di Champion malah gue agak sedikit lebih nyaman gitu karena ya kita lawan tim-tim yang bermainnya terbuka juga apalagi tim Jerman gitu kan pasti nyerangnya juga terbuka gitu jadi kita masih bisa berbicara lah gitu dengan taktik yang terbuka juga ala Mota gitu dan tapi pertahanan terkuat. Nah kalau lawan Inter sih ya kita berdua dengan skuad yang nanti tersisa yang fit aja sih gitu karena ya kayak Nico mungkin bisa udah sembuh dan si Conceição juga lawan Inter pasti juga udah bisa main gitu kan. Gue gak tahu deh Pon, kalau direct itu 2 kali ya match ya berarti ya? Dia nggak, dia kan kartu kuning kedua. Jadi Ya. lawan Inter udah bisa main lagi. Nah ya jadi kayaknya tinggal dilihat aja nanti kalau lawan Inter squad kita seperti apa. Mudah-mudahan ya kayaknya feeling gue malah lawan Inter tuh kita squad penuh gitu karena mungkin Nico juga udah balik. Jadi
Ya optimis aja lah. Kalau track record juga main di GCP Meazza juga bagus kok kita. Gitu. Jadi Hmm. aman aja lah. Mm. Optimis lah, tidak terlalu berpengaruh besar kemungkinan dan semoga international break hari ini gitu. Oke, kemungkinan ini bakal banyakan menangnya Mas ya. Kalau dari Mas Guntur. Kayak 9 poin pon. Gimana pon? Ada seri ya satu lawan Inter Milan, seri menurut gue itu udah cukup sih. Ya gue juga kalau ngomongin cukup sih Main di gue cukup. Meazza soalnya, main di Meazza Hmm. soalnya. Inter biasanya kalau main di Meazza lebih gila sih, Dia juga udah lumayan gondok gila. tuh seri. Ya Ah, kemarin ah, apalagi ah. mereka habis dikalahin AC Milan kan. Ini Nah, Mm-mm. pasti akan lebih all out lagi mereka ketika lawan Juventus gitu. Tapi kondisinya kita sama-sama habis main di Liga Champions tuh. Inter lawan siapa hmm. ya di Liga Champions tuh? Kalau Lawan lawannya City berat coy. lumayan juga. Oh, Tar sorry bukan. Ini gue lagi lihat. Young Boy. oh Young Boys enteng Tapi lah. dia juga berat. Dia lawan Roma nih. Begitu balik international break dia lawan Oh Inter Roma. lawan Roma, oke. Dan away lagi lawan Roma. Jadi sama-sama berat. Berarti nih kesimpulannya. Dan Young Boy dia juga away. Kalau kita lawan Stuttgart kan home. Tuh. Mm-mm. Oke. Tapi positifnya gitu ya. Rata-rata nih narasumbernya benar-benar sama-sama positive thinking. Juve akan banyak menangnya ya. Tapi ini jadi Kelihatan catatan juga tadi dari obrolan kita. Kalau Juventus ini ya catatannya tuh di kebugaran. Karena ini kan ngelawan pertandingan penting dan itu cukup padat ya. Selain dari betul. konsistensi juga kebugaran karena baru aja break. Nah, kalau menurut teman-teman Juventus ini bagaimana? Peluangnya Juventus untuk 3 pertandingan penting ini, apakah akan memenangkan semua pertandingan? Atau menurut kalian cuma bisa dapat berapa poin? Boleh di komentar ya. Dan seperti apa sih strategi yang kalian harapkan untuk Juventus nanti di pertandingan penting ini? Sambil kita bahas lagi topik berikutnya, kita sekarang ngomongin tentang pemain nih Mas, ya kan? Hmm. Di Juventus ini ada best defender ya sebutannya. Sejak tahun 2010 itu ada namanya BBC, trio BBC. Barzagli, Bonucci, dan Chiellini. Ya. Hmm. Dan itu udah mengalami banyak perubahan nih untuk lini pertahanan di Juventus setelah era trio BBC ini. Juve masih berupaya juga untuk mempertahankan ya, untuk mendapatkan pemain-pemain terbaiknya. Dan setelah era BBC ini, gimana menurut narasumber kita, siapa sih yang bisa menggantikan performa trio BBC? Kita mulai dari Mas Gentar ya. Silakan Mas. Oh, pertanyaannya siapa yang bisa menggantikan? Kalau Hmm, menggantikan sih kalau menggantikan nggak ada ya? belum bukan nggak ada, belum ada gitu. Walaupun pencapaian maksimalnya BBC itu kan final champion gitu ya. Hmm, Kalau kalau Bonucci sama Chiellini di timnas juara Euro lah, tapi kalau di Juve-nya beda kan final champion 2 kali gitu. Jadi sejauh ini sih belum ada yang bisa nyamain. Cuman kan kalau misalnya siapa yang gue suka gitu misalnya selain BBC gitu di tim Juve, aduh sebenarnya gue dengan adanya Rugani sebagai pemain backup tuh sebenarnya cukup nyaman kalau gue pribadi gitu. Ada Rugani itu pemain yang gak neko-neko gitu dan cuma di zaman Pirlo dia nggak kepake gitu. Tapi selain itu dia sih sebenarnya bikin nyaman pelatih lah sebagai backup gitu. Jadi menurut gue sih dia terus sama gue sempat suka pas Juve tuh ada kedatangan namanya ini Benedict Guedes gitu. Oh, dia tuh apa juara World Cup sama Jerman gitu ditarik Juve dengan gratis kayak pon ya Guedes ya. hmm, Nah dia itu free transfer. cuman Tapi cuma oh, satu musim. nah, cuman saya cuma 1 musim karena memang ada di situ masih eranya BBC juga dan ada sedikit cedera juga tapi memang secara kualitas datengin Hoedes tuh kayak dulu Juve sempat datengin Lucio. Nah, Lucio itu sebenarnya kalau dia lama di Juve itu sebenarnya kalau tadi pertanyaannya selain BBC siapa back yang kualitas nomor 1 gitu menurut gue Lucio ya gitu. Lucio itu dulu juara juara champion sama Inter Treble. treble lagi Treble. terus ya terus World Cup juga sama Brazil pernah nah terus dia jadi cadangan BBC dulu sempat di era Conte tapi cuma setengah musim kalau nggak salah nah kalau menurut gue itu best lain ya kalau zaman sekarang kita bisa berharap banyak sih sama Bremer sama Gatti gitu sih kalau itu aja sih paling Oh itu aja Mas. Kalau misalnya untuk yang ngasih dampaknya sama oh kalau signifikannya kayak BBC. gimana dampak sorry Iya, yang bisa ngasih dampaknya signifikan banget nih kayak BBC. Sebenarnya kalau yang signifikan apa kayak dulu Benatia bermainnya lumayan dia punya dampak bagus buat Juve gitu. Rugani juga bagus kok maksud. Nah kalau yang sekarang ini emang kalau udah setelah BBC kayak si Gatti sama Bremer ini kalau tidak salah asuhan gitu terus berkembang dia bisa jadi back tangguh sih benar-benar bisa bawa Juve dan mudah-mudahan mau tanya juga lama di Juve kan gitu. Gue sih punya dampak bagus lah baru berapa match aja si Juve, si Bremer sama Gatti sih kalau menurut gue.
Ya belum Oke, pernah kalah kita. belum ya. Bremer Jarang sama kebobolan Gassel. gitu. Oke, itu dari Mas Genta ya untuk pemain back yang bisa kasih dampak signifikan kayak BBC juga. Gimana kalau menurut pendapatnya Mas Paunda nih, Mas? Sejak setelah 2010 itu, setelah era BBC, siapa sih pemain yang Mas sorot dari 2010 sampai 2024 yang menurut Mas kayaknya emang mereka nih punya dampaknya yang signifikan juga nih sama kayak BBC. Silakan Mas Paunda. Kalau untuk pemain belakang ya, kita nggak bicara back tengah nih. Kita bicara pemain belakang. Menurut gue yang punya dampak cukup signifikan itu ada Danilo. Danilo Danilo. ini dia bisa bermain di berbagai macam posisi, back kanan, back kiri, back tengah, bahkan bisa jadi gelandang. Waktu pas di zamannya Sarri, Danilo ditukar ya sama Cancelo. Waktu itu sempat misu-misu tuh Juventini tuh. Oh, ditukar sama Hmm. pemain ginian. Tapi sebenarnya Danilo tuh memang punya kualitas. Dia pernah bermain di Real Madrid, pernah bermain di Manchester City, dan kemudian bermain di Juventus. Di musim pertama memang tidak terlalu begitu baik kita melihat Danilo, tetapi ketika masuk ke eranya Pirlo dan Allegri terutama, Danilo ini berkembang pesat. Dia sih tidak tergantikan tuh di posisi bek kanan dia sebagai fullback. Dia bisa bermain di tengah juga dan dia bisa dia bisa menguasai bola gitu. Dan dari segi gol-golnya dan asisnya pun cukup banyak loh di 2-3 musim terakhir. Nah, cuman memang musim ini posisinya agak sedikit tergusur nih ya dengan kehadiran Savona, kemudian ada Gatti dan juga Bremer. Ya kira Danilo sekarang udah banyak diparkir nih gitu. Dan gue sendiri juga sebetulnya kalau dilihat dari signifikannya memang Danilo cukup baik, tapi bagaimanapun dia orang Brasil, biasanya orang Brasil tuh jarang punya back yang bagus biasanya. Ya Oh gitu. dari dulu biasanya jarang punya back bagus. Makanya gue bilang salah satu back Brasil yang paling bagus itu untuk back tengah itu ya Thiago Silva, dan yang kedua sekarang Bremer gitu. Bremer sekarang kebetulan main di Juventus. Jadi salah satu yang punya atribut back tengah bagus dan kuat itu ya memang Bremer setelah Thiago Silva. Selain wingbacknya ya, kalau wingbacknya kita tahu ada Cafu, ada Roberto Carlos. Tapi untuk back tengah ini bisa dibilang ya Bremer nih yang kuat gitu. Kemudian yang punya dampak signifikan tentu saja ya Gleison Bremer gitu. Bremer kita beli back tengah terbaik di Serie A tahun dua musim lalu, dan kita Yes. beli di awal Hmm. musimnya langsung menempati posisi utama, mencetak gol cukup banyak melalui sundulan-sundulan kepala, dan dia benar-benar dilatih pertahanan yang kuat di zaman Allegri. Jadi Allegri kan memang memainkan sepak bola defensif. Jadi disinilah Bremer dan kedatangan Gatti juga ini memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga mulai kita rasakan dampaknya itu di eranya Mota sekarang gitu. Jadi ini Bremer sama Gatti itu lagi bagus-bagus. Saya tadi di sebelumnya di Vincenzo kita udah sempat bahas tuh ya. Gatti sama Bremer ini lagi bagus-bagus ya karena ini adalah musim ketiganya mereka nih, lagi kompak-kompaknya nih, lagi Betul. solid-solidnya. Bremernya cedera gitu. Jadi mungkin Bremer dan Gatti merupakan pemain yang punya dampak signifikan selanjutnya. Dan satu back lainnya yang menurut gua paling kuat, paling tinggi, paling banyak dampaknya itu adalah Andrea Cambiaso. Meskipun dia bukan back tengah, tapi dia pemain belakang. Dia pemain yang sangat dinamis. Dia posisinya sebagai wingback, tapi wingbacknya juga bisa inverted ke tengah. Dia bisa bermain sebagai pemain sayap, bahkan dia bisa jadi gelandang gitu. Jadi Cambiaso ini apa ya? Gue bilang another special gitu. Kayak kita ingat zaman-zaman Zambrota zaman dulu gitu. Zambrota yang main begitu dinamis, begitu apa namanya fleksibel ya, bermain di kanan, di kiri, bisa main di sayap, bisa main di back sayap. Kemudian ketika Cambiaso datang dan gue melihat bagaimana kelincahan kakinya itu bermain, kemudian visi bermainnya dan juga bagaimana dia mengadopsi taktiknya si Thiago Motta ini untuk bisa inverted ke tengah, bermain ke tengah, lebih banyak menyerang ke depan. Ini gue melihat di musim ini Cambiaso memberikan dampak yang sangat-sangat signifikan, dan itu yang mengubah cara bermainnya Juve di musim ini. Kalau musim lalu Gatti dan Bremer, Cambiasonya sudah mulai speed up, sudah mulai solid. Nah, musim ini menurut gue Cambiaso nih lagi peak performance dan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk sepak bolanya Mota. Jadi menurut gue Cambiaso ya, kalau dari segi pemain belakang nih jelas Cambiaso. Kalau dari segi back tengah untuk menggantikan BBC, ya tentu Bremer yang the best defender untuk yang dimiliki Juve setelah BBC. Nah itu dia tuh ya. Menurut narsum kita beneran juga tuh Mas Wanda juga setuju ya Bremer sama Gatti ya. Selain itu juga Ya. ada Cambiaso. Ini kayak pemain spesial ya, banyak banget kemampuannya. Bisa ditempatin di mana aja ya rasanya ya kayaknya. Dan Iya. kalau Tekniknya pun juga bagus tekniknya, gitu. Berapa kali kalau kita dengerin komentator ngomong tuh beberapa iya. kali memuji Cambiaso. A lovely fit by Cambiaso gitu. Iya.
very dynamic pergerakannya segala macam. Jadi kadang kita juga harus dengerin apa kata komentator ya. Setuju. Itu di situ tuh itu ya komentator tuh kan memberikan pendapat yang objektif dan ternyata memang betul. Kita lihat faktanya di lapangan. Ada bau-bau pergerakan pemain-pemain Itali 90-an gitu loh. Cambiaso tuh gocek kanan. Iya. Agak Dan kuat. dari segi pertahanan pun kuat gitu. Dia bertahannya bagus, bukan kayak Cancelo yang kenapa Cancelo dijual Roboh. sama Juve? Ya Cancelo ditukar kan sama Danilo. Ternyata ada dua pelatih yang nggak suka, Allegri dan Sarri tuh nggak suka dengan Cancelo. Kenapa? Karena Cancelo nggak punya kemampuan bertahan yang bagus. Menyerangnya oke, build up-nya oke, tapi bertahannya kurang. Cukup. Ya lu kan pemain bertahan, lo harus punya skill atribut bertahan yang bagus. Makanya ketika Cambiaso masuk, dia punya skill dan atribut bertahan yang bagus juga. Kemarin di lawan Cagliari kan berapa kali tuh nggak lewat tuh. Terus lawan Leipzig juga kan, dia ngeblok, dia tackle, dia bisa benar-benar mau dilewatin sama lawan di sayap, posisi sayap juga nggak lewat. Yang lawan PSV juga berapa kali tuh kan, kalau nggak salah pemain sayap PSV kan dikawal terus sama Cambiaso, di double bahkan. Nah, itu yang menurut gua Cambiaso very very special buat sepak bolanya Mota musim ini. Ya. Berarti bisa dibilang nih strategi Mota kalau untuk lini pertahanan sekarang tuh udah oke, Mas? Atau masih ada catatan? So far sudah oke. Kalau dari pertahanan dari kemarin gue selalu memuji bagus. Memang Bremer dan Gatti sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang Bremer cedera. PR-nya adalah bagaimana kita mencari orang yang bisa mengisi posisinya Bremer. Tapi kalau dari segi wingbacknya, even Savona sekalipun itu bisa mengisi taktik yang Udah bikin tenang ya. Ya sudah cukup tenang lah. Apalagi sekarang juga kita ditambah kiper terbaik Serie A juga nih, Michele Di Gregorio gitu. Jadi so far dengan kita baru kebobolan 1 gol itu pun lewat penalti di Serie A dan kebobolan 4 gol. 3 gol ya di Liga Champions tapi kita meraih kemenangan. Jadi total kita baru kebobolan 4 gol dalam 9 pertandingan. So far sih itu setidaknya bikin kita lebih tenang gitu. Kalau kita mau kan ada pepatah ya, kata siapa Ferguson kalau nggak salah. Kalau lo ingin memenangkan pertandingan ya lo harus punya striker yang bagus. Tapi kalau lo ingin memenangkan kejuaraan, lo harus punya pertahanan yang bagus. Jadi sepak bola itu bermain harus dibangun pertahanannya dulu. Berasa kok ya. Berasa soalnya kalau event ini pasti juga merasakan deh bahwa musim ini lebih tenang itu tuh dibanding dengan musim lalu ngelihat pertahanan Juve gitu. Jadi ketika diserang, ketika build up build up dari bawah ya, Tak ya, berasa ya. Itu paling berasa banget. Ya, bisa berani megang bola di kotak penalti kita sendiri ya. Di Gregorio, Gatti bisa passing, Kalulu, Savona bahkan dan Cambiaso yang main taktis bikin triangle ya, segitiga. Kemarin sudah dibahas di akun Liga Champion tuh. Itu yang bikin kita lebih tenang, kita bisa keluar dari tekanan pressing. Kalau musim lalu kita nggak bisa tuh keluar dari tekanan pressing dari lawan. Nggak bisa, benar. Opsinya sedikit lah kalau musim lalu tuh long pasti ball. Long pass. Ya, ujung-ujungnya long ball. Berarti bisa dibilang sekarang itu oke ya Mas Genta ya untuk performa lini pertahanan kita ya. Jauh ini aman. Jauh ini aman. Tinggal golnya. Tinggal golnya sih. Udah banyak sih golnya. Ya, cuman belum konsisten aja. Tapi masih ada pertandingan kan yang tadi udah kita bahas juga. Kita tunggu nanti. Mana tahu ntar golnya banyak ya dari pertandingan-pertandingan itu. Kita tidak tahu. Iya. Okay? Dan untuk membahas itu lebih lanjut lagi ya, seperti apa, kita juga nungguin komentarnya teman-teman Juventus di sini. Itu kan tadi menurut narsum kita, siapa yang performanya sama-sama oke kayak BBC, menurut kalian siapa tuh dari tahun 2010 sampai 2024. Dan kalau kalian lihat di ini pertahanannya Juve sekarang itu gimana sih? Dengan adanya strategi Mota, apakah ini udah oke? Atau ada catatan-catatan lain yang mau kalian sampaikan? Boleh kita bahas di komentar ya. Dan untuk bisa bahas lebih lanjut lagi, kita bergabung makanya di sini berlangganan karena Suara Juventus itu ada berlangganannya, ada grup kayak gitu kita bisa saling kasih kabar secara real time ya, tingnong kita bahas apapun di sini, gosip terbaru kita bahas karena ada narasumber kita, ada Mas Genta, Mas Faundra dan narasumber lainnya di sana. Kita mau bisa kenalan nama Sonya juga bisa ya di grup ya. Ya, harus masuk grup makanya tuh teman-teman Suara Juventus ini. Ya, teman-teman Suara Juventus ini ditunggu ya di perlangganannya, biar kita bisa ngobrol lebih panjang lebar lagi. Terima kasih loh untuk narsum kali ini, Mas Faundra dan juga Mas Genta. Thank you, Sonya. Thank you, Faundra. Thank you, Genta, Sonya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Juventus ini yang sudah ada di sini. Jangan lupa kasih dukungannya ya, kasih like, dan juga subscribe yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan info terbarunya. Kalian ikuti terus Vincere News, karena akan selalu ada kabar terbaru dari Juventus. Oke? Sampai jumpa di Vincere News berikutnya. Sebagai penutup, kita sebutkan yel-yel ini ya. Fino alla fine. Forza Juve!